Saudara-saudara, jika Anda Katolik dan Anda menemukan video ini, yang saya mau katakan adalah bahwa Anda adalah seorang imam. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Mengapa dikatakan bahwa Anda adalah seorang imam? Imam dalam pengertian umum. Karena di samping pengertian sebagai imamat khusus, kita juga mengenal ada imamat umum. Lalu menjadi pertanyaan bagi Anda mungkin, apakah bedanya saya sebagai imam, imamat umum, dengan para pastor yang memegang predikat imamat khusus? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, pengertian dasar. Imamat umum adalah panggilan semua umat beriman. Nah, itu yang tadi saya katakan, Anda adalah seorang imam. Menjadi imam dalam arti spiritual dan moral berdasarkan baptisan. Jadi, ketika seseorang itu sudah dibaptis, maka secara umum dia sudah menjadi imam. Imam atas siapa? Imam atas dirinya sendiri. Ini berarti bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya dalam persembahan rohani, menjadi saksi Kristus di tengah dunia, dan ikut serta dalam misi pengembangan gereja atau evangelisasi gereja. Itulah pengertian imamat dalam arti yang umum. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ciri-ciri imamat umum. 1. Diperoleh melalui sakramen baptis dan diteguhkan oleh sakramen krisma. Jadi, setelah kita dibaptis, sebenarnya secara umum kita sudah menjadi imam atas diri kita sendiri. Tetapi kemudian lalu diperkuat oleh sakramen krisma. Karena di dalam keyakinan gereja Katolik bahwa sakramen krisma itu sangat penting ditujukan untuk menguatkan iman dari yang bersangkutan. Poin yang kedua, mempersembahkan hidup sebagai kurban rohani. Apa yang dimaksud dengan kurban rohani, saudara-saudara? Kurban yang ada di dalam hati kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kurban itu tidak selalu harus berupa daging, harus selalu berupa fisik, dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kurban itu juga bisa berarti berasal dari dalam rohani kita. Keikhlasan, ketaatan kita kepada Allah itu juga merupakan kurban rohani yang dipersembahkan kepada Tuhan. 3. Terwujud dalam kesaksian hidup, doa, dan pelayanan kasih. Jadi, Anda sebagai imam dalam artian umum, mempersembahkan kehidupan Anda dalam rangka kesaksian hidup, doa, dan pelayanan kasih yang Anda berikan kepada orang lain. Poin yang keempat, tidak menjalankan pelayanan sakramental secara resmi. Imamat dalam arti umum tidak menjalankan pelayanan sakramental secara resmi. Apa artinya? Seseorang umat biasa tidak dapat memimpin perayaan Ekaristi. Itulah bedanya imamat umum dengan imamat khusus. Sedangkan pastor yang memegang imamat khusus itu dapat mempersembahkan Ekaristi. Selanjutnya, saudara-saudara, kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu imamat khusus, ministerial priesthood. Imamat khusus adalah imamat yang diperoleh melalui sakramen tahbisan. Kalau imamat umum tadi tidak ada sakramen tahbisannya secara khusus atau holy orders, yaitu tahbisan diakon, imam, dan uskup. Hanya para pastor yang memperoleh tahbisan tersebut. Itulah yang membedakan kekhususan imamat umum dan imamat khusus. Mereka yang menerima imamat khusus ini melayani firman Allah dan sakramen, serta bertindak sebagai persona in Christi, mewakili pribadi Kristus di dalam tindakan-tindakannya. Ciri-ciri imamat khusus hanya diperoleh lewat sakramen tahbisan. Jadi, hanya mereka yang melewati sakramen tahbisan yang dapat mempersembahkan Ekaristi Kudus. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah mewakili Kristus sebagai kepala gereja, ya. Harap dicatat, mewakili Kristus, bukan menggantikan Kristus di dunia, ya. Para pastor itu mewakili Kristus. Ketika dia berdiri di atas altar mempersembahkan
persembahan kudus, maka lihatlah itu dia sebagai pribadi yang mewakili Kristus, bukan yang menggantikannya. Kemudian ciri yang ketiga, memimpin perayaan Ekaristi, proses sakramen tobat atau memberikan pengampunan dosa dan memberkati. Atau dalam hal ini memberikan berkat terhadap orang misalnya, atau sesuatu barang atau benda misalnya. Kemudian ciri yang keempat adalah pelayanan publik gereja secara resmi. Para pastor ini bertugas mewakili gereja dalam jabatan yang resmi diberikan oleh gereja. Sedangkan imamat umum tidak mempunyai wewenang untuk itu. Berikutnya mari kita lihat dokumen Konsili Vatikan II. Imamat umum umat beriman dan imamat pelayanan atau hierarkis meskipun berbeda dalam hakikatnya dan bukan hanya dalam tingkatannya, namun keduanya diarahkan satu sama lain. Jadi, imamat umum, seluruh umat Katolik, imamat khusus, seluruh para pastor, sekalipun imamatnya berbeda satu dengan yang lain, tetapi diarahkan pada satu tujuan yang sama, membawa umat kepada keselamatan melalui gereja Katolik. Kita lihat di poin yang kedua, inilah perbedaan utamanya. Ini bagian yang lebih nyata ya, lebih mudah dipahami. Dasar sakramental untuk imamat umum, baptis dan krisma. Sedangkan untuk imamat khusus itu adalah sakramen tabisan. Jadi berbeda ya. Dasar sakramentalnya jelas berbeda. Imamat umum, baptis dan krisma, sedangkan imamat khusus adalah sakramen tabisan. Subjeknya semua umat beriman untuk imamat umum. Sedangkan subjeknya untuk imamat khusus adalah diakon, imam, dan uskup. Berbeda. Kemudian poin yang ketiga, tugas-tugasnya. Untuk imamat umum, tugasnya adalah doa, kesaksian, dan hidup suci. Berdoa, memberikan kesaksian, dan hidup di dalam kesucian. Kemudian, untuk imamat khusus, tugasnya adalah memimpin sakramen dan menggembalakan. Apa yang dimaksud dengan menggembalakan? Memberikan panduan kepada umat yang sedang digembalakan. Contoh misalnya, penafsiran Alkitab yang tidak dimengerti oleh umat, maka datanglah yang mempunyai imamat khusus ini memberikan penjelasan. Ini maksudnya seperti ini. Itu bagian dari tugas menggembalakan. Dalam hal perayaan Ekaristi, untuk imamat umum tidak bisa memimpin. Sedangkan untuk imamat khusus justru itulah salah satu tugasnya, memimpin perayaan Ekaristi. Kemudian dari aspek hakikatnya, imamat umum adalah spiritualitas hidup. Sedangkan pada imamat khusus kuasa pelayanan di dalam gereja. Hakikatnya imamat khusus ini diberikan adalah untuk memperoleh kuasa pelayanan di dalam gereja. Sedangkan untuk imamat umum, hakikatnya adalah untuk spiritualitas di dalam kehidupan yang bersangkutan. Kemudian ada kutipan dogmatis atau ajaran yang paten, yang tidak dapat ditolak, kutipan dogmatis. Lumen Gentium nomor 10, kemudian ada dari 1 Petrus 2 ayat 9. Itu untuk imamat umum. Kemudian untuk imamat khusus ada juga Lumen Gentium 10 juga. Kemudian ada Presbyterorum Ordinis nomor 2. Itulah perbedaan antara imamat umum dan imamat khusus. Nah, saudara-saudara, kita pindah ke poin yang ketiga, dokumen gereja yang menyangkut tentang imamat umum dan imamat khusus. 1. Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja. Pasal 10. Perbedaan dan hubungan antara imamat umum dan imamat khusus. Itulah yang membahas. Kemudian ada pasal 11. Peran umat beriman melalui sakramen baptis. Kemudian poin yang kedua ada dokumen Presbyterorum Ordinis. Yang pertama, dokumen tentang pelayanan dan kehidupan para imam. Ini mengatur para imam. Kemudian di pasal 2-nya menegaskan perbedaan esensial antara imamat umum dan imamat khusus. Ada juga dibahas di dalam Katekismus Gereja Katolik 1546 sampai 1547 tentang imamat umum dan imamat khusus. Kita lanjutkan di poin yang berikutnya, keempat, hubungan dan kesatuan. 1. Meskipun berbeda secara hakikat, bukan hanya tingkat,
berbeda hakikatnya, tetapi keduanya bentuk imamat yang saling melengkapi. Imamat umum mendukung dan menerima pelayanan dari imamat khusus. Kita sebagai umat menerima pelayanan dari para pastor sebagai pelayanan imamat khusus. Sedangkan mereka, para pastor, hadir untuk melayani dan menyempurnakan panggilan hidup umat di dalam imamat umum. Jadi para pastor itu membawa dua predikat ini. Dia adalah imamat umum, dia juga mempunyai imamat khusus. Sedangkan kita awam hanya mempunyai satu saja, yaitu imamat umum. Kemudian berikutnya, relevansi pastoralnya apa? Pembedaan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa semua orang bisa mempersembahkan Ekaristi hanya karena sudah dibaptis. Jadi, di dalam gereja Katolik, tidak semua orang yang sudah dibaptis pun sudah mendapat sakramen Krisma dapat mempersembahkan perayaan Ekaristi. Yang boleh untuk melakukan itu hanya para klerus, para presbiter, atau dengan kata lain para pastor atau imam. Poin yang kedua, ini juga mengingatkan para imam bahwa kuasa mereka berasal dari Kristus, bukan sekedar jabatan sosial, dan kepada umat awam bahwa mereka turut berperan aktif di dalam misi gereja, yaitu gereja Katolik. Kesimpulan, imamat umum adalah panggilan setiap orang beriman untuk hidup suci dan mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Sedangkan imamat khusus adalah panggilan pelayanan sakramental yang diberikan kepada mereka yang ditabiskan melalui sakramen tahbisan. Kemudian poin yang ketiga, keduanya memiliki dasar yang sah dalam kitab suci dan tradisi suci gereja Katolik. Dan keduanya, imamat umum dan imamat khusus ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Imamat khusus memberikan pelayanan, imamat umum menerima pelayanan dari para pastor. Demikian video kita pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.